Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Lur. Kenalkan, nama saya Irwan Wahyudin dari mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Saya di sini merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Prodi S1 Akuntansi. Untuk nomor NIM saya yaitu 2902250023. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai soal yang telah diberikan oleh Bapak Son Haji, Sarjana Agama Magister Manajemen. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Untuk soal yang pertama, manusia pertama di bumi adalah, jawabannya adalah Nabi Adam. Soal yang kedua yaitu, sarana yang menjamin kelapangan dada dalam individu dan menumbuhkan ketenangan hati pemeluknya disebut adalah agama. Soal yang ketiga, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan segumpal darah. Terdapat pada surah, jawabannya yaitu surah Al-Alaq ayat 2. Soal yang keempat, manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lain. Apa yang membedakan antara manusia dengan malaikat? Jawabannya yaitu nafsunya. Untuk soal yang kelima, pada surat apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada para makhluknya untuk menyembah kepadanya? Yaitu jawabannya terdapat dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Untuk soal yang keenam, manusia diciptakan di muka bumi ini untuk bisa menjadi seorang titik-titik. Jawabannya yaitu menjadi seorang khalifah. Untuk soal yang ketujuh, surat yang diturunkan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk selalu, jawabannya yaitu selalu membaca. Untuk soal yang ke-8, Al-Quran diturunkan untuk atau kecuali titik-titik. Jawabannya yaitu sebagai buku bacaan untuk belajar. Untuk soal yang ke-9, di dalam agama terdapat 3 patokan yang terpenting. Salah satunya adalah akidah. Dalam skemanya, akidah bisa diterumpamakan sebagai, jawabannya yaitu sebagai pondasinya agama. Untuk soal yang ke-10, khairun nas anfa'un nas. Artinya, dari kata tersebut adalah, jawabannya yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Untuk soal yang ke-11, dalam surat Al-An'am ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan, jawabannya yaitu dengan tanah. Untuk soal yang ke-12, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia sesuai apa yang dikehendakinya. Pada penciptaannya, manusia di muka bumi ini tidak ada campur tangannya oleh manusia, disebut dengan, jawabannya yaitu azali. Untuk soal yang ke-13, di dalam suatu ketakwaan terdapat syarat-syarat, salah satunya adalah iman. Iman artinya, jawabannya yaitu percaya atau yakin. Itu soal yang ke-14, perbedaan manusia dengan hewan terdapat pada titik-titik. Jawabannya itu pada akalnya. Untuk soal yang ke-15, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut sebagai Khalik, maka manusia disebut dengan titik-titik. Jawabannya yaitu bisa disebut dengan makhluk. Untuk soal yang ke-16, sebelum manusia diciptakan ke muka bumi ini, terdapat beberapa ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut kecuali, jawabannya yaitu amalnya. Untuk soal yang ke-17, dalam memilih sesuatu pasangan, manusia diberikan kebebasan untuk memilihnya, namun harus mengutamakan 5 hal. Salah satunya adalah, jawabannya yaitu agamanya. Untuk soal yang ke-18, muhasabah bisa disebut juga sebagai titik-titik, yaitu jawabannya bisa disebut dengan introspeksi diri. Untuk soal yang ke-19, manusia disebut dengan al-amin. Al-amin artinya, jawabannya yaitu amanah. Untuk soal ke-20, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada zaman jahiliyah. Arti dari jahiliyah adalah titik-titik. Jawabannya yaitu zaman kebodohan. Untuk soal yang ke-21, etika disebut juga dengan titik-titik. Jawabannya yaitu disebut dengan peraturan. Untuk soal ke-22, moral disebut juga dengan titik-titik. Jawabannya yaitu bisa disebut dengan kebiasaan. Untuk soal ke-23, akhlak bisa juga disebut dengan, jawabannya yaitu
bisa disebut dengan budi pekerti. Soal ke-24. Sebutkan perilaku makhluk manusia yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala kecuali jawabannya yaitu dengan berakhlak. Untuk soalan ke-25, bacaan tasbih yang sering dilakukan adalah titik-titik-titik. Jawabannya yaitu subhanallah. Untuk soalan 26, qanaah disebut juga dengan titik-titik-titik. Jawabannya yaitu menerima apa adanya. Untuk soalan ke-27, zikirullah diartikan sebagai, jawabannya yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalan ke-28, dalam perilaku yang berhubungan dengan bermusyawarah terhadap prinsip ukhuwah. Ukhuwah artinya, jawabannya yaitu persaudaraan. Untuk soalan ke-29, terdapat 3 macam ukhuwah, diantaranya adalah kecuali, jawabannya yaitu agamiah. Untuk soalan ke-30, tauhid adalah, jawaban tauhid adalah terdapat pada jawaban B, meyakini atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk soalan ke-31, ibadah yang mengandung hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata adalah, jawabannya yaitu ibadah mahdhah. Untuk soalan ke-32, ibadah yang berhubungan dengan kemasyarakatan disebut juga dengan ibadah, jawabannya yaitu ibadah ijtimaiyah. Soalan ke-33, ijtima ulama adalah, jawabannya adalah persetujuan antara seluruh ulama. Untuk soalan ke-34, dalam menjalankan ibadah, manusia diberi beberapa pedoman, diantaranya adalah titik-titik-titik, kecuali, jawabannya yaitu B, adalah undang-undang. Untuk soalan ke-35, rukun Islam berjumlah, jawabannya yaitu terdapat 5. Untuk soalan ke-36, ibadah yang dilakukan sebanyak 5 waktu sehari adalah, jawabannya adalah sholat. Untuk soalan ke-37, jumlah rakaat sholat fardu dalam sehari penuh berjumlah, jawabannya adalah 17 rakaat. Untuk soalan ke-38, sholat hanya dilakukan 2 kali selama setahun dan hanya untuk memperingati hari-hari besar adalah sholat, jawabannya adalah sholat id. Kemudian soal yang ke-39, ibadah yang bertujuan untuk membersihkan harta adalah jawabannya ibadah zakat. Untuk soal yang ke-40, puasa artinya, jawabannya adalah puasa adalah menahan diri. Kemudian soal yang ke-41, dalam Islam muamalah bisa diandaikan seperti ranting pohon. Untuk soal yang ke-42, maslahat bisa diartikan sebagai kebaikan. Soal yang ke-43, dalam surat Al-Maidah ayat 2, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam, jawabannya yaitu dalam kebajikan dan ketakwaan. Untuk soal yang ke-44, muamalah berangkat dari maqasid syariah. Maqasid syariah artinya adalah, untuk arti maqasid yaitu artinya tujuan. Untuk soal yang ke-45, proses penetapan hukum syariat dengan menggunakan sebuah pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh adalah, jawabannya yaitu ijtihad. Untuk soal yang ke-46, di dalam pernikahan terdapat tujuan yaitu sakinah, mawaddah, warahmah. Arti sakinah adalah titik-titik-titik. Sakinah yaitu artinya ketentraman. Untuk soal yang ke-47, sedangkan arti kata mawaddah adalah titik-titik-titik. Arti mawaddah yaitu cinta. Selanjutnya, soal ke-48, mawaddah warahmah adalah jawabannya yaitu warahmah bisa diartikan sebagai rahmat. Untuk soal ke-49, dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya ada 3 amalan yang tidak akan terputus hingga manusia itu sudah meninggal. Amalan tersebut adalah kecuali, jawabannya yaitu amalan tolong-menolong. Untuk soal yang terakhir atau soal yang ke-50 dalam surat An-Nahl ayat 72, tujuan dari pernikahan adalah titik-titik-titik. Tujuan pernikahan dari surat An-Nahl ayat 72 adalah mendapatkan keturunan.
Terima kasih. Sekian, bila ada perkataan atau perbuatan yang tidak mengenakan hati kalian semua, mohon dimaafkan. Hidup sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam. Ihdina syiratal mustaqim. Wa akhiran unzur ma qala wa la tanzur man qala. Membeli duren ke rumah si Isa. Di tengah jalan, durennya terjatuh. Irwan yang keren, pamit untuk berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.